Kabar Palembang. Selamat siang pendengar El Sinta, kembali bersama saya Ari Kristu dalam El Sinta News and Talk edisi siang. Pendengar, di tahun 2023 tidak dipungkiri bahwa hampir semua masyarakat dari anak-anak hingga orang dewasa mengenal apa itu DPR atau DPRD. Namun di sisi lain tidak sedikit juga ada yang masih bingung seperti apa tugas dan fungsinya. Apa itu legislatif, sehingga masih ada yang salah kaprah terkait dengan tugas dan fungsi dari legislatif dan eksekutif. Mendekati tahun politik 2024, masyarakat juga harus mengetahui apa saja tugas dan fungsi dari DPRD dan apa saja yang telah dilakukan oleh DPRD selama ini, agar masyarakat juga teredukasi dan dapat memberikan suara pada pemilu yang akan datang dengan tepat dan juga akurat. Dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama mengenal dan mengulik apa saja tugas dan fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan serta apa saja yang sudah dikerjakan. Telah hadir bersama saya Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Palembang, Bapak Azanu Getar Nusantara SHMH atau lebih dikenal dengan Pak Boy. Dan kita akan berbincang mengenal lebih dekat fungsi peran DPRD Kota Palembang. Pendengar, berikut El Sinta Palembang News and Talk edisi siang selengkapnya. Baik, selamat siang Pak Azanu. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Luar biasa. Terima kasih sebelumnya Pak Azanu, kami sudah diizinkan hadir di ruangan Bapak pada siang hari ini. Tujuan kami hadir juga untuk mengulik informasi, memberikan informasi kepada pendengar kami terkait dengan peran, fungsi, dan tugas dari DPRD Kota Palembang. Mungkin di awal boleh diceritakan dulu Pak kepada kita semua terkait dengan Bapak sendiri ya. Sejauh ini kan menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Palembang untuk periode hingga tahun 2024 Pak ya. Silakan Pak. Baik, perkenalkan pendengar El Sinta yang saya cintai. Saya Azanu Getar Nusantara SHMH, Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, utusan dari fraksi Partai Gerindra. Saat ini kami diberikan amanah dan tanggung jawab mewakili fraksi Partai Gerindra menjadi anggota legislatif semenjak periode 2014-2019 dan di periode 2019 hingga nanti 2024 sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Palembang. Baik, jadi artinya 2 periode hingga tahun 2024 nanti. Betul. Nah, sejauh ini mungkin juga masih banyak yang belum tahu Pak ya, fungsi dari Wakil Ketua DPRD. Selama menjabat apa yang mungkin sudah dikerjakan ini Pak Azan? Tentu peran dan fungsi DPRD secara prinsip mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Seperti halnya di pemerintahan daerah, kepala daerah itu ada wakilnya. Ya. Di DPR juga demikian. Ketua DPR dibantu oleh wakil-wakil ketua. Jadi dengan komposisi 50 anggota DPRD di Kota Palembang ini, di DPRD Kota Palembang ini, ada 3 orang wakil-wakil ketua yang mempunyai tugas, fungsi, dan peran di masing-masing komisi-komisi. Ya. Jadi kami berempat, ketua DPR dan kami para wakil-wakil ketua mengkoordinir komisi-komisi yang mempunyai mitra-mitra OPD-OPD di pemerintah Kota Palembang. Jadi ada komisi 1, 2, 3, dan 4 yang membidangi setiap OPD-OPD dengan kaitan bidangnya masing-masing. Seperti saya sendiri, saya selaku koordinator komisi 2 yang membidangi fungsi controlling keuangan dan perekonomian, tentu bersama-sama dengan anggota dan pimpinan di Komisi 2 beserta OPD-OPD terkaitlah kami menjalankan tugas fungsi. Yeah. Salah satunya di Komisi 2 itu adalah peran bagaimana kita bersama-sama dengan pemerintah Kota Palembang berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Antara lain salah satunya di bidang perekonomian, itulah yang menjadi konsen saya selaku koordinator di Komisi 2. Dan tentu
Hal tersebut di DPR merupakan hasil kerja kolektif kolegial. Ya. Jadi walaupun kita mempunyai tugas, peran, dan kontribusi masing-masing personal, tetapi kerja ini adalah kerja kolektif kolegial. Begitu. Baik, jadi peran sertanya adalah juga membantu tugas ketua dan juga membagi beberapa fraksi yang ada, Pak ya, komisi-komisi yang ada gitu ya. Dengan berkoordinasi kepada ketua DPR lah, peran fungsi kami selaku wakil-wakil ketua ini dapat mensinergikan apa yang sudah menjadi konsen kami di setiap komisi-komisi. Ketua DPR dan wakil-wakil yang lain juga mengkoordinir komisi-komisi, antara lain komisi 1, 3, dan 4 sisanya kan. Gitu. Baik, jadi tadi fokusnya di komisi yang terkait dengan keuangan dan sebagainya gitu, Pak ya. Betul, saya di koordinator komisi 2. Nah, terkait hal itu mungkin apa yang mungkin masyarakat juga perlu ketahui terkait tugas pokoknya, Pak? Secara umum dan garis besarnya adalah 3 fungsi. Yang pertama fungsi penganggaran, budgeting, kemudian fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi legislasi, dan yang terakhir fungsi pengawasan, controlling. Nah, jadi dengan 3 tugas fungsi utama kami di DPRD Kota Palembang, tentu menjadi peran yang cukup sentral dalam pembangunan Kota Palembang ini. Kita bersama-sama dengan pemerintah Kota Palembang, bagaimana kita merencanakan pembangunan, bagaimana kita mengimplementasikan program-program pemerintah, dan juga turut mengawasi bagaimana program-program tersebut apakah berjalan dengan track yang betul, pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan kualifikasi yang sudah ditentukan, dan lain-lain. Seperti itu kira-kira tugas fungsi utama di DPRD Kota Palembang, anggota DPR itu seperti itu. Tapi jika kita mengulik tahun sebelumnya, di periode pertama itu, apakah Pak Zainul juga di komisi yang sama? Artinya apakah juga tugasnya sama, Pak? Saya di tahun 2014 periode pertama, DPRD ini mempunyai adalah perpanjangan tangan dari praksi. Praksi adalah perpanjangan tanganan dari partai. Nah, jadi dari praksilah ini para anggota praksinya akan ditugaskan di komisi-komisi, di alat kelengkapan dewan. Saya di periode pertama ditugaskan oleh partai itu di komisi 1. Komisi 1 sebagai wakil ketua komisi 1. Pada saat itu saya menjabat sebagai wakil ketua, di mana komisi 1 itu konsen tugas fungsi mitranya di OPD pemerintah Kota Palembang adalah bidang pemerintahan. Jadi di komisi 1 bermitra dengan dinas-dinas terkait, antara lain sekretariat daerah, bagian hukum, bagian umum, sekretariat daerah ya. Nah, itulah yang menjadi tugas pertama saya. Ditambah juga dengan penugasan dari partai, saya menjabat sebagai wakil ketua praksi. Kemudian berdasarkan tata tertib di DPRD itu memperbolehkan setiap praksi-praksi merolling posisi keanggotaan anggotanya per 1,5 tahun. Ya. Jadi setelah saya menjabat sebagai pimpinan di komisi 1 selama 1,5 tahun, di rolling berikutnya saya ditugaskan di komisi 3. Nah, itu komisi yang membidangi bidang pemerintahan. Bidang pembangunan, komisi 3. Kemudian memungkinkan lagi ada rolling yang terakhir, karena di tata tertib pada saat itu 1,5 tahun, 1,5 tahun, dan di akhir sisa masa jabatan menyisakan 2 tahun lagi masa jabatan, saya ditugaskan di komisi 2. Nah, di komisi 2 tadi sudah saya jelaskan, itu komisi yang membidangi perekonomian dan keuangan. Saya ditugaskan sebagai wakil ketua komisi 2.
Jadi otomatis di periode saya yang pertama saya sudah menjajaki semuanya keliling, Pak ya. kan? Iya, Dari iya. komisi 1, komisi 3, kemudian ke komisi 2. Mm-mm. Nah, di periode 2019-2024, alhamdulillah kami kembali mendapat kepercayaan oleh masyarakat Kota Palembang dan ditugaskan kembali oleh partai Mm-mm. mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Palembang di daerah pemilihan 3. Alhamdulillah syukur terpilih. Kami di periode-periode awal itu ditugaskan di Komisi 4, komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat dan pendidikan Kesra. Ya, Nah, jadi otomatis dengan 2 periode saya sudah berkeliling sudah menjajaki semuanya di gitu Pak ya. semua komisi. Oke. Dan partai kembali memberikan mandatnya, saya ditugaskan sebagai ketua fraksi Gerindra di DPRD Kota Palembang periode 2019-2024. Dan di tahun 2022 kemarin saya diberikan kembali kepercayaan oleh partai, ditugaskan menjadi wakil ketua DPRD Kota Palembang. Oke. Sehingga peran dan fungsi saya yang selama ini duduk di komisi-komisi, saat ini sebagai wakil ketua DPR, peran dan fungsinya sebagai koordinator. Ya, di sisi lain juga sudah mengetahui bagaimana tugas dan kewenangan di masing-masing komisi gitu Pak ya. Karena sudah menjalani secara langsung di situ ya. Mudah-mudahan sudah ada sedikit-sedikit pengalaman lah di setiap komisi itu ya. Gitu. Tapi dari semua komisi itu tantangan yang paling berat apakah sama atau beda-beda Pak di masing-masing komisi itu Pak? Ya tentu secara bidang kan berbeda-beda. Ya. Tentunya tantangan dan permasalahan juga di setiap komisi bersama OPD terkait yang berbeda. Tetapi selagi kita mempunyai komitmen dan konsistensi bersama antara kita di legislatif dan juga bersama pemerintah Kota Palembang, tentu hal tersebut insya Allah dapat kita atasi, dapat kita carikan solusinya apabila kita kerja barengkan gitu. Oke. Tapi tentunya pasti ada kan Pak ya dari masing-masing komisi, dari komisi 1, 2, dan 3, 4 yang dianggap mungkin ini menjadi prioritas karena tantangannya berat untuk wilayah Kota Palembang, atau mungkin dianggap lebih dominan, atau mungkin sebenarnya dominan ini Pak, peran tanggung jawabnya. Ya, tentu secara tanggung jawab semuanya ini Sama, adalah tanggung jawab dan dominan kita semua bersama mempunyai kewajiban tanggung jawab di situ. Oke. Baik, tadi disebutkan juga terkait dengan dapil ini Pak, artinya kan dapil 3. Ini wilayah mana aja nih Pak untuk Kota Palembang Pak? Dapil 3 itu meliputi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Ilir Timur 1, Ilir Timur 2, dan Ilir Timur 3. Dengan total kursinya ada 6 untuk saat ini. Oke. 6 kursi. Oke, dan itu nanti untuk tahun depan juga tetap di dapil 3 atau bagaimana Pak rencananya? Insya Allah berdasarkan hasil daftar calon sementara yang sudah dirilis oleh KPU, saya kembali ditugaskan di dapil yang sama. Oke. Apa kabar Palembang?